Shalom, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini. Bersama saya Pendeta Del Sompotan, kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Tanpa terasa kita telah tiba pada pelajaran yang terakhir dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini. Sepanjang triwulan ini kita membahas tentang kitab Daniel, dari Daniel 1 sampai Daniel yang ke-12. Dan ada banyak topik-topik menarik yang telah kita pelajari bersama-sama lewat channel ini. Apabila Anda mau mengulangi akan pembahasan topik-topik ini, Anda bisa klik di bagian atas dari channel ini. Ada referensi untuk link kepada pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Paling tidak ada 12 pembahasan kita. Yang pertama dimulaikan dari membaca hingga memahami. Kemudian dari Yerusalem ke Babel. Kemudian dari misteri kepada pengungkapan, lalu dari perapian ke istana, dan dari kesombongan kepada kerendahan hati, dari gua singa ke gua malaikat, dari badai laut ke awan sorga, dari kontaminasi kepada pemurnian, dari pengakuan kepada penghiburan, dari pertarungan kepada kemenangan, dari utara dan selatan ke tanah yang indah. Dan judul pelajaran kita pada minggu ini, pelajaran yang ke-13 yang terakhir adalah dari debu kepada bintang-bintang. Topik-topik yang menarik yang melandasi akan pembahasan kita dalam kitab Wahyu. Semoga pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama sepanjang 3 bulan ini boleh memberikan pencerahan rohani bagi kita untuk kita lebih setia pada Tuhan dengan memahami akan nubuatan yang sudah dituliskan dalam kitab Daniel. Bagi Anda subscriber channel ini, kami ucapkan terima kasih karena Anda telah bersama-sama dengan kami. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe saat ini juga supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengupload video pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini. Subscribe itu mudah, gratis, dan gampang. Anda tinggal turun ke bawah, klik tulisan berwarna merah subscribe. Klik itu dan klik juga lonceng notifikasi di samping daripada tulisan itu supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video pelajaran Sekolah Sabat ini. Pemberitahuan itu datang dari akun YouTube Anda ataupun lewat email Anda. Jangan lupa juga untuk di-like, komen, untuk berdiskusi tentang materi yang kami sampaikan ataupun untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita. Sampaikan pula dari mana Anda berasal dan menyaksikan akan tayangan ini. Dan jangan lupa untuk di-share untuk jadi berkat juga bagi banyak orang. Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, dalam pembahasannya, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa meminta kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Bapa kami yang di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Manakala kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang terakhir dalam triwulan ini, yang membahas tentang kitab Daniel. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dari sorga, agar pelajaran ini boleh kami ambil manfaat yang baik untuk kehidupan kerohanian kami lebih setia pada Tuhan, mempersiapkan diri kami pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah yang Kau telah berikan pada kami sepanjang 1 triwulan ini menyangkut kitab Daniel. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita, kembali saya ulangi, dari debu kepada bintang-bintang. Apa maksudnya dari debu dan kepada bintang-bintang? Kita akan kupas dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi landasan dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Beberapa di antaranya adalah Daniel pasal 12. Kita membahas khusus Daniel pasal 12, pasal yang terakhir dari kitab Daniel. Kemudian Roma 8 ayat 34, Lukas 10 ayat 20, Roma 8 ayat 18, Ibrani 2 ayat 14 dan 15, Yohanes 14 ayat 29, dan Wahyu 11 ayat 3. Ayat hafalan kita sepanjang minggu ini terdapat dalam Daniel 12 ayat 2. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kitab Daniel kita tahu bersama-sama diawali dengan kisah penyerbuan Nebukadnezar ke tanah Yudea, lalu kemudian membawa tawanan-tawanan ke Babel, termasuk di dalamnya Daniel dan kawan-kawan. Lalu kitab ini diakhiri dengan cerita Mikael berdiri untuk membebaskan umat Allah pada akhir zaman, Babel akhir zaman. Jadi ada satu hubungan bahwa kitab ini dimulai dengan penawanan yang dilakukan oleh Babel
pada waktu dia mengangkut tawanan-tawanan dari Yudea. Namun kitab ini diakhiri dengan akhir bahagia, yaitu ketika Mikael membebaskan umat Allah dari Babel akhir zaman. Jadi seluruh pembahasan dalam kitab Daniel ini dari pasal 1 sampai pasal 12 memiliki satu hubungan yang sangat erat. Dan di pasal 12 kita melihat bahwa ada kemenangan daripada umat-umat Tuhan. Walaupun mengalami berbagai-bagai aniaya, mengalami berbagai-bagai penderitaan, bahkan kesengsaraan. Namun sebagaimana Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat, pengetahuan seperti yang dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya di Babylon. Pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan yang sama akan juga diberikan kepada saudara dan saya, umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, untuk kemudian menolong kita untuk hidup dengan setia kepada Tuhan dalam perjalanan kita ke sorga. Namun demikian, ada beberapa di antara kita, mungkin ada beberapa hal, ada beberapa orang yang mungkin akan mati atau dihukum mati oleh karena kebenaran. Alkitab mencatat di dalam Daniel 12 ayat 2 disebutkan di sana, dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk beristirahat lewat kematian. Tuhan akan bangunkan kembali, akan kemudian menerima mahkota kemenangan, akan kemudian memakaikan mahkota dengan bintang-bintang di dalam kerajaan sorga. Jadi ada yang akan mengalami yang namanya kematian, kembali kepada tanah atau menjadi debu tanah oleh karena Tuhan, oleh karena pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji untuk ada kebangkitan, untuk menerima mahkota kemuliaan bintang-bintang di sorga kepada mereka yang telah mengalami kematian oleh karena Tuhan. Disebutkan di dalam Daniel pasal 12 ini satu konsep yang jelas mengenai siapakah Mikael itu sebagai pemimpin kita. Tidak lain, Mikael itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak lain, Mikael itu adalah Yesus sendiri. Ditegaskan di dalam firman Tuhan bagi kita bahwa Tuhan mau kita untuk supaya kita bisa memahami dengan jelas bahwa Mikael di sini adalah pemimpin besar kita yang akan menolong kita untuk kita memiliki kebebasan, untuk kita dimerdekakan, untuk kita boleh memiliki keselamatan oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh Mikael. Ada beberapa hal penting yang menjadi tugas daripada Mikael dalam kemunculannya di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-12, yaitu yang paling penting di sini adalah dia menjadi pembela kita dalam pengadilan di sorga. Mikael yang adalah Tuhan Yesus sendiri akan membela kita untuk kita boleh diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu kemudian disebutkan juga di sini satu konsep yang sangat menarik di dalam pembahasan Daniel pasal 12 ini, menyangkut kitab-kitab yang ada di sorga atau database yang tersimpan di sorga. Di antaranya dituliskan ada kitab kehidupan, nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Namun bukan hanya kitab kehidupan, ada juga kitab-kitab yang lain berisi catatan-catatan perbuatan-perbuatan manusia. Itu dituliskan di dalam Mazmur 56 ayat 8, Malaki 3 ayat 16, dan Yesaya 65 ayatnya yang ke-6. Ini adalah kitab-kitab yang berisi perbuatan-perbuatan dari manusia. Dan basis data ini ada di dalam kerajaan sorga. Dan kita mau bahwa nama kita ada tertulis di dalamnya untuk menerima mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Ada satu konsep yang jelas juga di sini bagi kita, bagaimana menyangkut kebangkitan daripada orang-orang yang telah Tuhan izinkan untuk beristirahat sementara dari jerih lelahnya di dunia ini. Mereka akan dibangkitkan kembali pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Disebutkan di sini bahwa kematian adalah sama dengan tidur. Itu adalah satu metafora yang ditunjukkan dengan kata tidur. Dalam hal ini beristirahat sementara untuk menantikan fajar kebangkitan. Kematian tidak menghancurkan, tidak merupakan akhir dari segala-galanya. Namun ada satu jaminan untuk kebangkitan oleh karena kita akan menerima anugerah keselamatan.
Jadi ketika Mikael muncul, mereka yang menjadi miliknya akan berdiri dan mereka akan dibangkitkan dari debu tanah untuk bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Kembali konsep Mikael di sini sangat erat hubungannya dengan kebangkitan daripada orang-orang yang menjadi umat Tuhan, yang telah Tuhan izinkan untuk beristirahat dalam debu tanah, untuk kemudian menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Kemudian juga disampaikan kepada kita bahwa kitab Daniel ini adalah kitab yang dimeteraikan. Daniel adalah kitab yang dimeteraikan, dalam arti tertutup, harus dipelajari dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 4 disebutkan di sini, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Menyelidiki dalam arti akan mengupas, akan membahas, mengupas kembali apa yang terkandung di dalam kitab Daniel. Apa pelajaran yang boleh diambil untuk kehidupan kita sekarang ini. Dan sejarah membuktikan bukan hanya kita yang membahas kitab Daniel, namun itu sudah didahului oleh pendiri-pendiri ataupun reformator sejak zaman reformasi Protestan. Dan banyak orang yang mempelajari akan kitab ini. Ellen G. White mencatat, akan tetapi sejak tahun 1798 buku Daniel telah dibukakan, pengetahuan akan nubuatan telah dipertambahkan, dan banyak yang telah menyebarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Ditulis oleh Ellen G. White dalam buku Alpha Omega jilid 8 halaman 373 dan 374. Dan sejarah membuktikan, ditulis dalam buku The Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 4 masa penantian. Satu pembahasan bagaimana kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada satu periode nubuatan, satu masa, dua masa, setengah masa, atau 1260 hari, atau 1260 tahun. Ada juga periode waktu yang lain 1290 dan 1335. Namun semuanya ini kita tutup dengan satu kesimpulan dari kitab Daniel ini, bahwa walaupun umat Allah dianiaya, umat Allah pada akhirnya Tuhan akan selamatkan dan akan dibenarkan. Jadi kita harus memilih tetap setia pada Tuhan di tengah-tengah aniaya yang kita hadapi, di tengah-tengah pergumulan, tapi Tuhan pasti akan selamatkan kita. Demikianlah pembahasan kita tentang pelajaran yang terakhir dari kitab Daniel yang berjudul Dari Debu kepada Bintang-Bintang. Kita akan menerima berkat Tuhan lewat keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, juga termasuk kepada mereka yang Tuhan izinkan untuk beristirahat dalam debu tanah. Mereka juga dibangkitkan untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.